Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kapten Jeffrey Ambitan. Malam hari ini Bapa di surga yang kudus, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena cinta penyertaan Tuhan terus bersama dengan kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami sebagai orang-orang percaya. Dan malam hari adalah panggilan penting bagi kami untuk datang di dalam rumah Tuhan. Untuk bersujud sembah, menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Bahkan kami rindu untuk terus dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami dipanggil untuk hidup di dalam rencana-rencana Tuhan. Dan malam ini pula ya Bapa, kami masing-masing telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan diberkati, dikuduskan oleh Tuhan. Menjadi berkat di dalam pelayanan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kerajaan Allah melalui pelayanan Korop 1 Bandung semakin dilebarkan. Dan saat ini Bapa di surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dikuduskan oleh Bapa. Kami diberikan pemahaman yang baik oleh Roh Kudus. Hamba yang akan menyampaikannya diberkati, dikuduskan oleh Bapa. Ampun dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk teman-teman GPS. Apa kabar? Luar biasa. Malam hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ada lagi di Korop 1 Bandung. Tempat ini istimewa. Korop ini mempunyai histori yang luar biasa buat saya secara pribadi. Saya bertumbuh sejak sekolah minggu sampai dengan GPS. Ada teman saya, ada Ibu Isni di belakang sana, sahabat dalam pelayanan, rekan seperjuangan, dan ada juga Ibu Letnan Kolonel Dina Ismail. Terima kasih untuk undangan malam hari ini. Teman-teman GPS sekalian, malam ini saya mengajak kita untuk, semua bawa Alkitab tuh ya? Bawa Alkitab? Bawa Alkitab teman-teman? Bawa ya? Ya nggak bawa Alkitab nggak apa-apa. Kita baca dulu dari kitab Mazmur. Mazmur 36. Mazmur 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita bacanya berbalas-balasan teman-teman. Saya akan baca ayat yang pertama, kemudian enggak ada ayat pertama teman-teman. Jadi kita mulai ayat kedua. Saya baca ayat yang kedua, lalu teman-teman ayat yang ketiga, dan selanjutnya demikian kita bergantian. Kau pastikan orang berdosa dan kasih setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Haleluya, setiamu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lihat, bersama-sama, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Teman-teman GPS sekalian, saya senang karena malam ini tidak hanya dari Korop 1, tapi ada dari anak-anak El Kaisa, teman-teman dari Dr. Cipto, Korop 2. Malam hari ini tema kita adalah memaksimalkan hidup dalam panggilan Allah. Masih berhubungan dengan bejana kekudusan. Teman-teman GPS sekalian, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita lihat ada yang menarik, begitu ya. Kita lihat ada yang menarik. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1, maka dia bicara juga tentang orang fasik, gitu ya. Nah, sementara di dalam pasal 36 bicara juga tentang orang fasik, tapi dibagi dua. Nah, kalau kita lihat di ayat 1 dan sampai dengan ke-4,
dia berkaitan dengan apa yang ada di dalam Mazmur pasal 1. Menggambarkan keadaan orang fasik. Orang fasik itu orang yang udah dikasih tahu gitu ya. Tapi terus mau dengan segala yang jahat begitu teman-teman. Kemudian ayat 5 dan selanjutnya sampai ayat ke-12 berbicara tentang kebenaran Tuhan. Bicara tentang keadilan Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang Mazmur 36 ini, maka coba teman-teman GPS perhatikan. Di ayat kedua, ini penting ya. Di ayat kedua, firman Tuhan ini berkata demikian. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Wah, kira-kira terjemahannya apa ya? Ini harus dibaca berulang-ulang teman-teman. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Nah ternyata kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, dosa itu menjadi kesenangan umat manusia. Waktu dikatakan dosa, kita berusaha untuk menjauhinya, betul ya? Mulai dari kita kecil, kita diajar gak boleh bikin yang jahat, gak boleh bikin dosa. Ya. Tapi dalam bertumbuhnya kehidupan kita sebagai umat manusia, mulai kecil remaja sampai dengan kita tumbuh dewasa, seringkali kita nggak bisa nolak pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Di rumah kita, ya belajar, dididik dengan baik. Begitu kita ada di lingkungan luar, waktu kita ada di sekolah misalnya, atau di tempat pergaulan kita, maka pengaruh yang ada di sekitar kita, waktu kita tidak bisa memfilternya, atau mencerna pergaulan, atau input, atau dampak dari luar di sekitar kita, maka yang tadinya kita menerima hal yang baik dari pengajaran yang ada di rumah atau di tempat di mana kita dididik oleh orang tua, ketika kita ada di luar, waktu kita nggak bisa menangkalnya, yang tadinya dosa menjadi satu hal yang nggak boleh, tapi itu berpengaruh dalam hati dan pikiran kita. Ternyata dosa ini menjadi hal yang menyenangkan. Dosa yang kita pikirkan, sesuatu yang gak boleh kita pikirkan, tapi karena enak untuk dipikirkan, kita pikirkan. Gitu ya. Wes, cantik nian dia. Cantik sekali wanita itu gitu ya. Nah, waktu kita katakan dia cantik, yang muncul di kepala kita adalah hal yang positif seharusnya. Betul ya? Kita bilang dia cantik karena dia ciptaan Tuhan dan dia cantik. Waktu kita lihat dia seseorang yang gagah, maka kita bilang dia orang yang gagah. Dan di dalam pikiran kita yang ada Kristus, harusnya kita katakan dia gagah. Karena dia adalah ciptaan Tuhan yang memang gagah. Namun dalam perjalanan kehidupan kita, orang-orang muda, pengaruh internet, pengaruh dari segala hal-hal yang ada di sekitar kita, Android kita, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menahan diri kita untuk melihat segala sesuatu yang dapat mencemarkan pikiran kita sebagai orang-orang percaya. Nah, waktu dikatakan ayat yang kedua ini menarik sekali teman-teman orang muda. Dosa bertutur di lubuk hati. Dan kita nggak mau dikatakan orang fasik. Karena waktu dikatakan orang fasik adalah orang-orang yang senang dengan segala perbuatan jahat. Segala hal yang berhubungan dengan dosa. Nah, teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan dosa ini menjadi satu kesenangan dalam diri kita. Yang menjadi kesenangan kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Setuju ya? Yang harus menjadi kesenangan kita adalah mengerjakan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita hadir untuk mengagumi akan Tuhan. Mengagumi kebaikan Tuhan. Nah sekarang, kita sebagai orang, di sini ada orang-orang muda, dan di online ada kelompok Nusantara Salvos Virtual Fellowship. Selamat malam Om Charlie. Nah, senang ketemu lagi walaupun secara virtual. Nah kita dipanggil menjadi bejana kekudusan Allah yang harus memaksimalkan panggilan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus.
Apa pegangan kita waktu kita sudah yakin bahwa saya ditebus oleh darah Kristus? Nah, bagaimana kita memaksimalkan kehidupan kita sejak kita masih muda? Sejak kita masih muda, apa yang kita maksimalkan dalam panggilan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah menjadi bejana kekudusan yang tidak hidup dalam kesia-siaan. Haleluya. Menjadi bejana kekudusan yang tidak hidup dalam kesia-siaan. Sejak kita muda, maka yang kita harus ingat adalah jangan pernah melakukan hal-hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Justru sejak kita muda, kita mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Rugi dong. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus, lalu kita membiarkan hidup yang sudah dikuduskan ini, yang sudah hidup dalam pertobatan, menjadi hidup yang sia-sia. Karena kita nggak bisa kendalikan keinginan hati kita. Karena kita nggak bisa kendalikan keinginan daging kita. Paling repotnya, ya kita pernah, saya belum tua-tua amat juga Ibu Kolonel. Saya baru merayakan ulang tahun di kelompok 45 ke atas. Ya, yang artinya dalam BPJS itu nggak bisa ikut BPJS tenaga kerjaan karena usianya sudah tidak sesuai. Di dalam perjalanan kehidupan kita, sejak kita mengenal Tuhan Yesus dan merasa kita memang sudah ditebus oleh darah Kristus, apakah kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini betul-betul kita fokuskan untuk Tuhan? Atau ada sisi-sisi kehidupan kita yang masih terpengaruh dengan ayat 2 tadi teman-teman GPS. Dosa bertutur di lubuk hati. Waktu kita menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka waktu kita ingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, maka campakkan segala kesia-siaan dari kehidupan kita. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 5 teman-teman GPS, ini bicara tentang kesenangan manusia seperti yang tadi sudah disampaikan. Tapi kesenangan manusia ini jauh dari apa yang Tuhan mau, jauh dari keinginan Tuhan. Kesenangan yang hadir adalah kesenangan untuk hidup di dalam keinginan dosa kita. Dan repotnya, kalau keinginan sudah menguasai hati kita, dan keinginan itu bersinggungan dengan dosa, maka dia meracuni segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dia racun pikiran kita, dia racun hati kita. Dan waktu segenap itu terracun, dipenuhi oleh racun kejahatan dan dosa, maka tindakan kita menjadi tindakan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Padahal kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang muda yang hidup di dalam Kristus. Mungkin di antara kita punya spirit pelayanan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa kendalikan segala hal yang bersinggungan dengan dosa di dalam hati dan pikiran kita. Jangan biarkan kesenangan itu mempengaruhi kita sebagai orang muda. Jadi waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan ini dan menyadari bahwa waktu kita mau memaksimalkan panggilan Kristus dalam kehidupan kita, jangan biarkan kehidupan kita sejak muda sampai nanti menjadi kehidupan yang sia-sia. Jangan biarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sia-sia. Ayat ketiga, teman-teman, ayat ketiga bilang begini. Sebab ia memujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ayat keempat. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Waktu kita dipanggil untuk memaksimalkan panggilan Kristus dalam kehidupan kita. Yang harus kita lepaskan juga dari kehidupan kita adalah
segala hal yang berkaitan dengan kebohongan hidup. Boleh ya, setuju ya? Seringkali tanpa kita sadari, karena keterdesakan situasi, kita akhirnya berbohong. Untuk menyelamatkan diri kita dari segala situasi yang akan buat kita susah. Nah, menjadikan, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, lalu kebohongan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Kebohongan satu akan menjadi kebohongan berikutnya. Kebohongan kedua menjadi kebohongan yang ketiga. Karena kita udah gak bisa kendalikan apa yang kita kerjakan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang pertama ini mengingatkan kita, menempatkan diri kita. Jadilah orang Kristen yang tidak hidup di dalam kesia-siaan. Yang berikutnya, yang kedua, adalah menjadi bejana kekudusan yang hidup sungguh-sungguh dalam hukum Allah. Wah, ngeri ini ya. Menjadi bejana kekudusan Allah yang hidup sungguh-sungguh di dalam hukum Allah. Kalau bicara tentang hukum, maka kita, gak suka begitu ya. Kayaknya saya hindari aja. Gitu. Karena dia terlalu mengikat. Nah saudara-saudara, teman-teman GPS sekalian, dalam pelayanan kami, saya pernah melayani satu bagian dengan Ibu Letnan Kolonel Dina. Ibu Letnan Kolonel Dina menjadi pimpinan kami pada saat itu. Dan ada saya bilang ini satu hukum dari Ibu Kolonel Dina, yaitu hukum kepastian. Jadi, kalau mau mengerjakan apapun, itu ada urusannya double check. Ibu Kolonel Dina selalu katakan, kalau mau jemput tamu di bandara, saya nggak lupa itu Bu Kolonel. Kalau mau jemput tamu di bandara, kita harus pastikan jalan yang kita lewati itu benar, tempat di mana kita jemput itu benar, tempat parkir kita benar, dan tempat di mana kita ketemu sama orang yang akan kita jemput itu benar. Ya. Karena satu kali waktu saya antar Ibu Kolonel dalam tugas, saya nggak mengerjakan itu. Jadi saya kebingungan teman-teman. Ke bandara Halim. Wih, kemana di bandara ya? Padahal sudah diingatkan. Nanti sebelum diantar, pergi dulu, cek jalannya. Pastikan jalan yang ditempuh itu benar, bandara yang dituju benar, tempat droppingnya juga benar. Nah teman-teman GPS sekalian dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, Tuhan sudah bilang kepada kita berulang-ulang melalui kebenaran firman Tuhan. Kamu harus ke sini, kamu harus mengerjakan ini. Tugasmu adalah patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Sayangnya di dalam perjalanan orang Kristen, kita mengabaikan segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Kita dibilang, nanti ke sini supaya arahnya benar. Kita akan ke sana supaya tempatnya benar. Ya. Tetapi kebenaran itu menjadi hilang karena kita mengikuti keinginan hati kita, kemauan kita, teman-teman GPS sekalian. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai bejana kekudusan, yang Tuhan mau buat kita adalah kita sungguh-sungguh hidup di dalam hukum yang Tuhan tetapkan kepada kita. Ada hukum kasih. Tapi kalau udah ngambek, selesai perkara. Ya. Kalau udah emosi, goodbye. Ya. Gak lagi berlaku hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu. Gak ada ceritanya. Dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang officer juga, kadang-kadang saya gagal. Kalau udah marah, lost control begitu teman-teman. Tetapi balik lagi kepada hukum yang Tuhan tetapkan. Dan akhirnya, oh Tuhan saya minta ampun. Ternyata saya gak bisa kontrol diri saya. Ini yang menjadi bagian kehidupan kita. Waktu firman Tuhan katakan ayat 6 sampai dengan 9. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini.
Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya. Yang hebat manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Teman-teman GPS sekalian, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Waktu kita baca bagian ini, bukankah begitu besar kasih Tuhan buat kita? Begitu luar biasa Tuhan pelihara hidup kita. Bisa melewati COVID, bisa melewati pandemi dengan luar biasa. Ada yang terpapar tapi bisa sembuh, bukankah luar biasa? Begitu banyak yang kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita masih bisa sampai hari ini sebagai orang-orang muda, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena firman sudah katakan, kasih setiamu sampai ke langit, melintasi gunung-gunung. Berharganya kasih setiamu. Kadang-kadang kita lupa itu. Karena kita terlalu sibuk, kita bikin ini, bikin itu. Sebagai orang muda. Tapi kita lupakan kasih setia Tuhan yang sampai hari ini sudah kita alami. Jadi sebagai orang muda Kristen, sebagai umat Tuhan. Bagian yang kedua mengingatkan kita. Jadilah bejana kekudusan yang hidup di dalam hukum Allah. Hiduplah di dalam hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita dalam panggilan Allah? Yang ketiga adalah menjadi bejana kekudusan yang bercahaya. Haleluya, yang bercahaya. Ayat 10 sampai 11. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Teman-teman GP, saudara-saudara. Sebab padamu, punya huruf besar. Ya. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Sumber hayat. Ini bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita ini dari siapa? Siapa yang jadikan kita sampai hari ini bisa hidup dan kuat dan dapat mengerjakan begitu banyak hal. Sumber kehidupan kita hanya dari Tuhan Yesus, teman-teman GPS sekalian. Dari Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa memberikan kita sampai hari ini. Begitu luar biasa kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi waktu dikatakan, padamu ada sumber hayat, ada sumber kehidupan. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menjadi cahaya terang Kristus dimanapun kita berada. Haleluya. Menjadi cahaya terang Kristus dimanapun kita berada. Mau kita ada di LKSA, di sekolah, di pelayanan, sebagai kandidat, di tempat kerja, di dalam segala hal yang kita kerjakan. Kehadiran kita adalah menjadi cahaya terang Kristus. Itu gak main-main. Mulai dari mana? Mulai dari poin yang pertama tadi. Jadikan hidup kita sebagai orang Kristen yang tidak sia-sia. Jadikan kehidupan kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam hukum Allah. Dan pada akhirnya kita bisa bercahaya bagi Kristus. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak ngerti apa sih hukum Allah, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi ini istimewa sekali teman-teman GPS sekalian. Ini ajakan buat kita bersama. Ketika kita tinggalkan tempat ini dan kita pulang, pesan penting ini menjadi rema buat kita. Pulang, pergi, dan bercahaya untuk Kristus bagi dunia ini. Haleluya. Siap? Siap bercahaya? Siap? Ayo. Siap? Siap. Teman-teman GPS, memaksimalkan kehidupan kita untuk bercahaya di dalam terang Kristus. Itu nggak bisa jadi begitu saja. Kalau kita kehilangan spirit, maka cahaya itu mulai redup. Walaupun kita melayaninya luar biasa. Ya, kita menjadi orang Kristen yang tetap disebut sebagai orang Kristen.
Tapi kalau kita tidak menjaga cahaya terang Kristus itu secara penuh dalam kehidupan kita, cahaya itu padam dan kita tidak bisa menjadi saluran cahaya terang Kristus bagi sesama. Hari ini pun kami mengambil bagian di Korps 3 Bandung, dan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu dikatakan bagaimana di dalam 2 Samuel, bersinggungan dengan Mazmur 34, ketika Saul begitu marah sekali kepada Daud. Waktu dia marah kepada Daud, dia lupa bahwa yang kasih tempat posisi sebagai raja adalah Tuhan Allah. Dia lupa dengan kasih karunia Tuhan. Yang dia kerjakan adalah segala kesia-siaan. Dan akhirnya apa? Di berbagai pasal. Di dalam 2 Samuel 3 kali disampaikan bahwa Roh Allah meninggalkan Saul. Jadi teman-teman GPS dan saudara-saudara sekalian, jadilah bejana kekudusan yang memaksimalkan hidup dalam panggilan Allah. Untuk tidak hidup dalam kesia-siaan, tapi hidup dengan sungguh dalam hukum Allah dan bercahaya dalam kebenaran Kristus. Mazmur 37 ayat 25 berkata demikian, teman-teman GPS dan saudara-saudara sekalian. Aku muda dan sekarang menjadi tua. Namun aku tidak melihat orang benar ditinggalkan atau keturunannya meminta-minta roti. Haleluya. Peganglah kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita hidup benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maksimalkan hidup kita dalam memenuhi panggilan Allah. Tuhan Yesus, Bapa di surga yang kudus, inilah kehidupan kami di hadapan-Mu. Kehidupan kami yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan kami gak mau hidup dalam kesia-siaannya Bapa. Kami gak mau hidup di dalam segala keinginan hati, pikiran, dan daging kami. Tapi kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Pegang tangan kami ya Bapa. Untuk kami terus bercahaya di dalam kekudusan-Mu. Untuk kami terus menjadi berkat. Sejak masa muda kami. Sampai masa tua kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terus berkati kita. Terima kasih banyak kepada Kapten Jeffrey Amritan yang sudah dengan sangat luar biasa berapi-api untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita semua, anak-anak muda dan juga jemaat NSV melalui ibadah online. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mari kita berdoa teman-teman sekalian dan jemaat Tuhan. Akhir dari ibadah yang begitu istimewa malam hari ini, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami, Tuhan telah memberkati kami. Kami pulang dengan sukacita surgawi untuk terus bercahaya bagi Tuhan. Terima kasih untuk tim musik yang telah melayani malam hari ini, tim multimedia, worship leader bersama dengan singers, dan juga tim-tim yang telah menolong terlaksananya pelayanan ibadah malam hari ini. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan mengembalikan berkat dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang telah mengatur ruangan ini dengan baik, sehingga kami dapat duduk dengan nyaman pun, Tuhan akan berkati mereka. Memberkati bagi pelayanan di Korps 1 Bandung khususnya, dalam pelayanan orang muda kami percaya, pelayanan orang muda di Korps 1 diberkati oleh Tuhan. Orang-orang mudanya bertumbuh di dalam Tuhan, mereka terus hidup di dalam Kristus,
Mereka maju di dalam Tuhan, mereka berhasil di dalam Tuhan, dan mereka semakin kuat di dalam Kristus. Kami berdoa bagi Ibu Kolonel Dina Ismail. Di dalam pelayanan di tempat ini kami percaya Ibu Kolonel terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena Ibu Kolonel sudah menjadi begitu luar biasa, menjadi berkat teladan bagi kami. Dan kami percaya kelimpahan berkat terjadi di dalam kehidupan Ibu Kolonel Dina, berkat kekuatan, kesehatan, kejadian kehidupannya. Bagi jemaat yang mengikuti secara virtual, yang tersebar di seluruh Nusantara, dimanapun keluarga besar NSV ini berada, Tuhan akan memberkati mereka. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia mereka dengan luar biasa, Tuhan berkati dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan orang-orang muda, jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Allah dimuliakan dan kita diberkati. Selamat malam. Terima kasih Teman-teman, Jeffrey Ambitan. persediaan waktu kita akan foto bersama ya. Jarang-jarang kubu bahkan ini. Terima kasih untuk pelayanan ini. Ya, Ruki, anggota GPS. ya teman-teman. Kita foto dulu. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Terima kasih.